Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan menjelaskan tentang bagaimana pengisian RKM. EDM sudah kita selesaikan ya, sampai laporan tadi. Apa saja yang dilampirkan pada EDM tersebut, laporannya Bapak Ibu lampirkan tim penjamin mutu ya, SK timnya, dokumentasi penyusunan, kemudian tabel instrumen EDM SKPM ini di print semua, yang merah ya. Setelah itu Bapak Ibu kita lanjutkan kepada RKM. RKM rencana kegiatan dan anggaran madrasah tahun berapa ini Pak? Tahun 2022. 2022. Jadi tahun 2022 kita sudah merencanakan dari hari ini. Yuk kita buka. Inilah rencana kita Bapak Ibu, rencana apa namanya? Hmm, rencana anggaran dan pendapatan RAPBM ya, tahun anggaran 2022 ini Bapak Ibu. Tetapi ini kemudian ini jangan diisi manual ya Bapak Ibu. Kalau diisi manual Bapak Ibu nanti tidak akan bisa merinci dengan baik. Ini sudah otomatis Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Kita pertama yang kita inputkan adalah pendapatan, berapa pendapatan madrasah kita di tahun yang akan datang. Oke. Dari mana kita dapat jumlah ini Bapak Ibu? Pertama Bapak Ibu buka portal BOS. Portal BOS ya. Portal BOS dibuka, kemudian kita pilih tahun anggaran 2022. Itu sudah ada jumlah siswa, jumlah besaran anggaran dananya punya Bapak Ibu sekalian. Setelah ketemu, misalkan ini contohnya ya, 306 juta, maka 306 juta dibagi 900. Pak, saya ketemunya 150 juta misalkan. Misalnya 90 juta, kemudian bagilah 900 ribu misalkan ya. Contoh ini saya dapat misalkan dapat 90 juta. 90 juta, maka ini saya bagi 900 ribu. Berapa orang berarti? Nah, 100 orang. Maka 100 orang ini saya taruh di sini. Bos tahap 1 100 orang. Ini 100 orang ya. Dan seterusnya. Nah, karena ini saya dapat 306 juta, maka jumlah siswanya adalah 300, ditemukan 340 juta. 340 siswa. Oke, silakan sesuaikan dengan portal BOS. Jika ada perbedaan, ini sering madrasah bertanya. Jika ada perbedaan antara portal BOS dengan kondisi real hari ini sesuai emis hari ini, maka Bapak Ibu ada edaran terbaru bahwa kemarin Bapak Ibu diperintahkan untuk mengupdate emisnya hingga tanggal 15 Oktober. Maka Bapak Ibu boleh menuliskan di sini anggaran siswanya sesuai dengan kondisi sekarang, berapa siswanya gitu ya. Boleh. Nanti akan cut off sendiri tanggal 15 Oktober, ada cut off dana bos itu ya. Kita lanjutkan. Baik, kita kembali. BBM pendapatan selesai, ketemu sudah keuangan kita dapatnya ini ya, jangan lihat yang ini Bapak Ibu. 36 juta misalkan ya, misalkan. Maka kita lanjut ke belanja non EDM. Belanja non EDM itu apa, Pak? Belanja non EDM itu adalah belanja yang jenengan tidak masukkan di program prioritas. Tadi kan Bapak Ibu sudah ngisi program di sini ya. Jenengan yang tidak masukkan di program prioritas itu masukkan di non A, non EDM. Apa saja yang biasanya tidak masuk di prioritas? Artinya bukan dalam rangka peningkatan mutu. Contohnya Bapak Ibu yang rutin. Belanja rutin kita honor ya. Listrik, kemudian apa Bapak Ibu? Ya, internet, kemudian itu lagi. Misalkan pemeliharaan rutin, pengecatan, BPDB juga itu masukkan di non EDM. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara pengisian yang non EDM? Pertama kita tentukan dulu apa yang mau kita anggarkan terlebih dahulu. Misalkan honor ya, ini contoh honor. Maka jangan Bapak Ibu jangan ngetik di sini, rusak rumusnya Bapak Ibu. Kita ketiknya di sini.
Apa yang diinputkan di sini? Yang diinputkan adalah kode. Dari mana kode? Dari daftar kegiatan 8 SMP yang sudah saya suruh print tadi. Contoh, misalkan saya mau menganggarkan honor terlebih dahulu. Ini Bapak Ibu yang berwarna hijau ini biasanya digunakan untuk belanja rutin ya. Ini saya yang berinisiatif, saya kasih warna hijau. Jadi Bapak Ibu biasanya yang hijau-hijau ini dibuat kegiatan rutin. Contoh ya, pembayaran honor GBPNS kodenya 61712. Saya carilah di sini 61712 misalkan ini ya. 61712. Oke. Pembayaran honor, maka kemudian saya uraikan. Honor rutin GBPNS berapa gurunya? Kita ke kanan, 26 orang. 26 orang ya gurunya. Ini orang, satuannya orang. Karena nggak mungkin guru ini bukan orang ya. Kemudian kita buat koefisien yang kedua. Tentu 26 orang ini berapa waktunya? 12 bulan. Nah, berarti 26 kali 12. Kemudian berapa honor persatuan gurunya? Gurunya berapa honornya per bulannya? Misalkan 350, maka saya tuliskan di sini 350.000. Ini total biayanya, ini tahap 1, ini tahap 2. Selesai Bapak Ibu. Kita lanjutkan di bawah, misalkan di bawahnya honor rutin ya. Honor rutin, kepala madrasah berapa? Misalkan honor rutin kepala beda dari GPPNS. Yang selanjutnya honor-honor yang lain ya. Tenaga kependidikan dan seterusnya. Ini bisa dimasukkan di sini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita memasukkan listrik. Kita turun ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu listrik, kita cari di daftar kegiatan. Listrik berapa kodenya? Listrik itu standar pembiayaan. Oh, ini sudah saya hijaukan. Listrik berarti berapa? 723.2 ini ya. Ini ketemu ya, 723.2. Maka saya inputkan kodenya di sini 723.2. Cari di sini ya. 723.2 kita cari. Tes, muncullah pembayaran listrik. Saya tulis di sini. Ini saya hapus ya. Saya contoh. Misalkan saya tulis, misalkan langganan listrik atau ditulis listrik aja ya. Listrik pasca bayar. Satuannya listrik itu bulanan ya. Berarti berapa bulan? 12 bulan. Oke, yang ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Ya, ingat angka-angka satu di bawah tidak usah dihapus ya. Yang dihapus nanti akan merusak rumusnya. Oke, berapa per bulannya? 500.000 misalkan. Ini ketemu sudah. Oke, Pak, yang internet masuk di mana? Nah, kita cari lagi. Internet, berapa kodenya? Insya Allah 7232.4. Nah, ini internet. Ingat, yang dirubah adalah apanya saja? Kodenya, kode saja yang dirubah. Kita lanjutkan, listrik, bayar, dan seterusnya ya. Misalkan internet, speedy, berapa bulan? Per bulannya berapa? Oke, seterusnya seperti itu sampai ke bawah ya, sampai sendengan punya program apa saja selain yang di EDM itu, yang rutin-rutin ya. Oke, maka sisanya kita bisa temukan di sini. Nah, di atas ini ya. Ini adalah sisa dana yang belum kita serap. Kalau ini sudah habis, berarti selesai. Kita lanjut ke yang EDM. Nah, bagaimana cara mengisi yang EDM? Bapak Ibu, yang EDM kita awali dari inputan urutan prioritas. Bapak Ibu kita sudah nuliskan urutan prioritas tadi di EDM. Maka misalkan saya ketik 1 di sini. Sekali lagi saya ketik 1. 1 apa berarti 1? Lihat di yang namanya prioritas. 1. Bu, saya angka 1 urutan prioritasnya apa tadi ya? Oh, ini urutan prioritas 1, uraiannya pembangunan ruang ibadah. Ini ya. Oke Bapak Ibu, jadi paham? Nah, kemudian jadi urutan prioritas ini kita pilih mana yang mau dikerjakan. Pak, ternyata uang saya kurang Pak untuk bangun ruang ibadah. Kita pakai prioritas yang kedua. Oh, pelaksanaan KBM belajar mengajar dengan adaptasi baru. Misalkan
Belanja apa saja kalau untuk new normal itu ya? Oke, Pak, bisa belanja apa saja? Belanja kuota internet, belanja misalkan pembelian hand sanitizer dan seterusnya. Ini untuk pelaksanaan KBM adaptasi baru ya, misalkan seperti ini kan bukan ya. Nah, itu dilanjutkan terus sampai ke bawah. Pak, yang nomor 2 kita juga butuh ini nomor 11 misalkan. Peningkatan workshop misalkan untuk peningkatan tulis di sini. Nah, di uraian ini ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu selesaikan hingga anggaran-anggaran itu habis. Nah, ini masih saya tertulis 73%. Ini belum selesai ya. Jika ini sudah habis, kontrolnya di sini ya. Jika sudah balance antara pengeluaran dan pemasukan Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan RKAM-nya itu. Kemudian itu dicetak, ini dicetak, pendapatan dicetak, belanja non EDM juga dicetak, belanja prioritas juga dicetak, yang lain tidak usah. Oke, Bapak Ibu, kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.